Iya, jadi saya singkat aja Bang, tentang pertanyaan daripada Bang Handi. Penilaian saya terhadap Pak MYM. Jadi di awal tadi saya mengatakan, jangan pernah mengatakan agama Anda yang paling benar sebelum Anda mengetahui agama orang lain. Nah, terkait yang kita lihat, penilaian saya terhadap Pak MYM itu dimaklumi. Karena beliau memang nol tentang ajaran Islam. Sangat disayangkan kemudian ketika dalam kondisi kosong, beliau mempraktekkan surah Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi ketika dia bertanya tentang kata kami, di situ ada kredit poin yang ingin dijajakan bahwa Islam itu juga Tuhannya jama. Tuhannya bukan satu, tapi lebih dari satu. Dengan mengambil kata kami. Nah, padahal kalau dia itu pernah belajar Islam, maka orang Arab yang ketika didatangi ayat ini, mereka tidak ada satupun dari kalangan manapun di Arab sana ketika Allah datang melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad SAW memberikan data itu, kata nahnu, mereka kemudian tidak ada satu lontaran kalimat pun yang mengatakan, kok Tuhanmu lebih dari satu? Kenapa? Karena orang Arab itu ngerti kata nahnu itu kadang jamak, kadang tunggal. Tergantung konteks. Nah, ini yang sedang kemudian dipraktekkan oleh Pak MYM di dalam ketidakpengetahuan terhadap Islam. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, sehingga menggiring kepada kita sebagai umat Islam untuk supaya kita itu kembali mengetahui bahwasanya Tuhan kalian itu bukan satu, karena ada kata kami. Hanya saja Al-Quran menuntun kita umat Islam. Fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Wahai manusia, ketika didatangkan kepadamu Al-Quran, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran jika kamu tidak mengetahui. Nah, sehingga kalaupun kemudian penilaian daripada Pak MYM terhadap saya mengkaji pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya menurut penilaian beliau, saya tidak mampu kemudian untuk memuaskan dia terhadap pertanyaannya, ya saya mengatakan, saya di dalam agama saya itu dituntut belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu kewajiban bagi kami umat Islam untuk belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau ada kekeliruan, ada kehilafan, ada kekurangan dari penjabaran saya, bukan karena agama saya yang lemah, tapi karena saya yang belum sampai kepada poin tersebut. Berbeda ketika Bapak yang sudah levelnya tinggi, terhadap agama Anda, ditanya satu hal, Bapak tidak mampu kemudian menganulir pertanyaan itu. Nah, itu bedanya. Lalu kemudian, kalau saya melihat daripada apa yang kemudian dipertontonkan oleh Pak MYM ini, sangat-sangat jelas sekali kita melihat ya, bukan cuma saya, bahwa Pak MYM memang kesehariannya disibukkan belajar tentang konsep karikatur yang dibangun kemudian untuk diimani oleh orang Kristen terhadap oknum Yesus. Sehingga tidak ada ruang dan waktu kemudian untuk belajar tentang Al-Quran. Maka sebagai saudara, daripada keesokan hari yang kemudian kita berdialog dan terjadi kesalahpahaman seperti yang sekarang ini, terjadi kesimpang siuran, kemudian saling menyakiti satu sama lain, maka adalah lebih baik Bapak seperti yang Bapak katakan, enggak akan mau lagi berdebat. Bapak silakan konsentrasi untuk membina jemaat, Bapak konsentrasi untuk menggembalakan jemaat Bapak, sembari Bapak kemudian memperdalam ketika nanti ada audiens yang bertanya tentang keyakinan Bapak. Al-Quran menerangkan kepada kami, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalah
wallahu ya'zimuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Jadi kalau hari ini sekali lagi Bapak tidak terpuaskan dengan jawaban-jawaban saya, lalu kemudian Anda mengatakan saya keok, ya mungkin itu benar adanya, karena Bapak pertama tidak memahami apa yang saya lantunkan, yang saya sampaikan kepada Bapak. Karena perangkat di dalam diri Bapak berupa keilmuan terhadap Al-Quran itu nggak ada. Ibaratkan saya mengisi botol, di mana botol itu tertutup. Sehingga Bapak mengatakan, saya tetap kosong, nggak ada apa-apa. Saya tidak memahami apa yang dipaparkan oleh Zuma. Saya tidak ada, dia keok malam hari ini. Itu disebabkan karena Bapak belum membuka botol yang ada pada diri Bapak. Saya isi dengan air seperti apapun, setetes pun tidak akan ada yang masuk. Jadi, ibaratkan Bapak itu ketika mengkaji tentang Islam, ibarat botol kosong yang dibuang ke samudra lautan yang sangat luas. Bapak terombang-ambing di tengah lautan, tetapi karena tertutup rapat, setetes pun air lautan gak ada yang masuk. Karena itulah adalah lebih baik ya Bapak akhiri debat dengan umat Islam. Apalagi dengan saya yang kritis terhadap keyakinan baik itu Islam maupun Kristen itu sendiri. Bapak tinggalkan dunia debat seperti ini supaya tidak menyakiti jemaat Bapak, supaya tidak menyakiti para kristolog-kristolog Kristen yang lainnya. Mereka banyak mengatakan bahwa Pak MYM adalah lebih baik menjadi guru bagi mereka saja. Bapak nggak usah terjun lagi ke dunia debat, tapi saya sarankan para apologet Kristen masuk di dalam kelasnya Bapak untuk belajar sebelum menghadapi kami di sini. Karena jujur saya katakan secara pribadi saya menghargai Bapak, saya menghormati Bapak sebagai orang yang sudah merelakan waktu dan juga usianya, juga uangnya untuk belajar tentang kekristenan. Begitu berhadapan dengan saya, Bapak diperlakukan seperti ini, itu sebenarnya nggak pantas. Karena keilmuan kekristenan Bapak itu sebenarnya ada, cuman karena saya kritis, umat Islam itu selalu berbicara mengenai ketauhidan dan konsep ketuhanan Yesus, di mana Bapak tidak ada keilmuan di sana untuk menjabarkan itu. Kenapa? Saya datang bukan beragama Kristen. Saya datang dengan beragama tauhid. Sementara yang Bapak punya adalah beragama Tritunggal. Pasti Bapak akan babak belur di situ. Alangkah baiknya Bapak jadi guru saja bagi kristolog, termasuk Pak Bom. Izinkan dia masuk menjadi murid Bapak, setelah itu baru bisa menghadapi kami. Bapak jangan turun ke lapangan untuk berperang. Bapak nyusun strategi, ajarkan kepada murid-murid Bapak untuk menjadi kristolog yang handal, habis itu terjun menghadapi kami. Dan terakhir, saya minta maaf kepada Pak MYM, kalau ada kata-kata saya, Pak, sebagai anak bangsa, saya merasa bersalah, karena telah, ya mungkin saya pernah memaki Bapak ya, biar bagaimanapun, sepantasnya saya tidak lakukan ini secara pribadi, tapi karena ini forum dialog, karena kita debat, maka adalah hak dan kewajiban saya untuk memperjuangkan akidah saya. Sekira begitu, ya, Bang Handi dan Bang Zul, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Bahwasanya kesimpulan ini saya katakan Pak MYM tidak pernah belajar tentang Islam, sehingga tema ini kemudian tidak nyambung antara saya dengan beliau. Terima kasih.